Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salamnya turun untuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah fikih mawaris, jinayah dan siasah. Topik pembahasan kita yang kelima itu adalah tentang aul dan rad. Maka sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga membukakan pintu hati kita untuk menerima nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Peta konsep pada pembahasan kita yang kelima ini yaitu tentang aul dan rad. A. Aul, B. Rad, dan C. Contoh kasus dari masing-masing aul dan rad tersebut. A. Aul. Kata aul secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ala ya'ulu aulan, yang artinya itu adalah tidak adil atau aniaya. Secara istilah, ziyadatun fi majmu'is siham al-mafruḍah wa naqsu fi ansiba'il warathah. Bertambahnya jumlah bagian farad dan berkurangnya nasib atau bagian daripada ahli waris. Nah, kalau kita sederhanakan ya, dalam masalah aul ini adalah di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut ya. Jadi kalau seandainya sama besar maka itu tidak masalah ya. Ini permasalahan yang terjadi itu adalah pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Maka di sinilah terjadinya masalah aul tersebut. Nah, selanjutnya dijelaskan. Terjadinya aul dikarenakan ya ketika makin banyaknya ashabul furud ya, sehingga harta yang dibagikan itu habis. Padahal di antara mereka masih ada yang belum menerima bagian. Dia berhak untuk menerima, tidak ada yang menghalanginya, tapi kemudian tidak bisa mendapatkan harta tersebut karena sudah habis dibagi oleh ashabul furud yang lainnya. Nah, dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambahkan pokok masalahnya ya. Atau pembilang itu harus kita samakan dengan penyebutnya agar harta tersebut benar-benar dapat dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris. Nah, contohnya di sini. Nah, seorang wafat yang dia tinggalkan itu adalah suami, kemudian saudari kandung, dan kemudian saudari seibu. Maka suami mendapatkan setengah karena tidak ada atau tidak memiliki anak ya. Dan kemudian bagi saudari kandung karena dia satu orang juga mendapatkan setengah. Dan saudari seibu mendapatkan 1/6. Maka kalau kita selesaikan, suami mendapatkan 3/6, kemudian saudari kandung mendapatkan 3/6, dan saudari seibu akan mendapatkan 1/6. Maka hasilnya itu adalah 7/6. Maka kalau seandainya 7/6 maka ini terjadi kekurangan ya. Akan terjadi kekurangan. Maka oleh sebab itu penyelesaiannya itu adalah pembilangnya itu diturunkan menjadi penyebut dan kemudian berubahlah kemudian dari 3/6 menjadi 3/7 dan 1/6 menjadi 1/7. B. Rad. Secara bahasa, kata rad berasal dari radda yaruddu raddan, yang artinya kembali atau berpaling. Sedangkan secara istilah itu adalah naqsun fi aslil mas'alati wa ziyadatun fi maqadiris sihamil mafruḍah. Berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya atau berlebihnya jumlah bagian ashabul furud. Maka kalau kita sederhanakan ya, yaitu penyebutnya lebih besar daripada pembilang ya. Jadi penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang, sehingga kemudian apa yang terjadi? Harta itu mengalami kelebihan. Nah jika seandainya terjadi rad ya, kelebihan harta, maka yang berhak mendapatkan harta rad itu hanyalah 8 orang. Itu semuanya adalah perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah,
ibu kandung, nenek sahih yaitu nenek dari pihak ayah, lalu kemudian saudari seibu, dan kemudian saudara laki-laki seibu. Nah, ini adalah mereka yang mendapatkan kelebihan dari harta rad. Sedangkan ashabul furud yang tidak mendapatkan atau yang tidak berhak untuk mendapatkan rad adalah suami dan istri. Nah, jadi suami dan istri itu jika seandainya terjadi kelebihan harta, mereka tidak mendapatkan atau berhak mendapatkan rad. Nah, sebagai contoh rad bisa kita lihat di sini ya, seseorang meninggal atau wafat dan ahli warisnya itu adalah ibu dan kemudian dua orang saudara laki-laki seibu. Maka ibu mendapatkan 1/6, dua saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/3. Maka jumlah harta itu adalah 3/6. Maka kemudian penyelesaiannya itu adalah ibu mendapatkan 1/3, sedangkan dua saudara laki-laki seibu itu mendapatkan 2/3. Nah, itulah penyelesaiannya. C. Contoh kasus aul dan rad. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk contoh ya, dan real dengan angka-angka harta warisan pada kasus aul terlebih dahulu. Nah, seseorang wafat dan meninggalkan suami, ya, 2 orang saudari kandung dan 2 orang saudara laki-laki seibu. Harta yang tinggalkan itu adalah 80 juta. Maka penyelesaiannya adalah suami mendapatkan setengah karena tidak ada anak, lalu kemudian 2 saudari kandung mendapatkan 2/3 dan 2 saudara seibu mendapatkan 1/3. Maka jadi hartanya itu adalah ibu suami mendapatkan 3/6, kemudian 2 saudari kandung 4/6 dan 2 saudara seibu mendapatkan 1/6. Jadi 8/6. Maka agar harta ini benar-benar habis terbagi secara adil, maka yang pembilangnya 8, yang penyebutnya tadi 6 dirubah ya, diturunkanlah 8 itu menjadi penyebut, sehingga kemudian suami mendapatkan 3/8 dan 2 saudari kandung mendapatkan 4/8 dan kemudian 2 saudari seibu mendapatkan 1/8. Dan kemudian harta itu habis dibagi berdasarkan kepada konsep awal tadi. Sedangkan pada ruat dapat kita lihat di sini contohnya, seseorang wafat dan meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan. Maka suami mendapatkan 1/4 karena ada anak perempuan, yang sedangkan 2 anak perempuan mendapatkan harta 2/3. Maka jadinya adalah suami mendapatkan 3/12 dan kemudian 2 anak perempuan 8/12, maka hartanya itu menjadi 11/12. Masih ada kelebihan harta. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, suami ataupun istri tidak berhak untuk mendapatkan rad. Maka harta yang lebih itu diberikan kepada 2 anak perempuan. Otomatis sisa harta setelah dikeluarkan bagian dari suami menjadi haknya 2 orang anak perempuan. Bagian mereka 2/3 dan sisa harta juga mereka dapatkan. Demikianlah penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.